Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita masih menghirup nafas hidup sampai saat ini, semua itu karena kasih karunia Tuhan yang diberikan untuk kita supaya kita berubah. Saudaraku, mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita berdoa.
Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali kami ada di hadapan-Mu. Kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami. Kami memohon belas kasihan-Mu ya Bapa, ampunilah kami dari semua pelanggaran salah dan dosa kami. Lalu kami mau berjuang untuk tidak berbuat salah lagi, tidak berbuat dosa lagi. Biarlah firman yang kami dengar saat ini terus membentuk kami menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus tetap sadar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu pasti akan digenapi. Jadi kalau firman Tuhan berkata, upah dosa ialah maut, lalu ketika di ujung kehidupan kita, hidup kita ditemukan masih ada di dalam dosa, pada akhirnya yang akan kita tuai adalah kebinasaan. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat 23, dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, ini artinya yang harus kita kejar di dalam sepanjang hari hidup kita adalah hidup yang kekal itu. Jangan sampai kita sudah tahu bahwa di dalam Yesus kita sudah menerima karunia Allah, tetapi kita tidak menjaga karunia Allah itu dengan cara menjaga hidup tetap benar di hadapan Allah. Saudaraku, inilah yang terjadi di dalam kehidupan banyak orang percaya. Kita sudah mengerti firman Tuhan katakan upah dosa ialah maut, tetapi karena pemahaman kita yang salah, kita merasa kita sudah menerima karunia Allah, lalu kita kembali hidup dalam dosa. Kita akan berpikirkan sudah ditebus. Saudaraku, jangan mempermainkan Tuhan. Kita ditebus, kita dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus supaya kita hidup benar. Kita dibenarkan supaya kita dipandang benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan itu berarti setelah dibenarkan tidak boleh berbuat dosa lagi. Jadi seharusnya ketika kita mengerti kita sudah menerima karunia Allah, kita harus memiliki komitmen hidup yang baru, yaitu komitmen untuk tidak berbuat dosa lagi. Saudaraku, ini penting sekali. Hidup baru di dalam Yesus itu ya ini. Berjuang untuk tidak berbuat salah lagi. Berjuang untuk tidak berbuat dosa lagi. Sekali lagi saya katakan, jangan mempermainkan Tuhan. Kalau kita sudah tahu upah dosa ialah maut, lalu kita masih tetap berbuat salah, berbuat dosa. Dan di ujung kehidupan ini, ketika kita menutup mata, kita baru akan terkejut, kita baru akan menyesali cara hidup kita yang salah. Kita baru benar-benar menyesali bahwa ternyata apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan itu, semuanya itu digenapi. Artinya orang yang bersalah akan menuai kebinasaan, atau seperti yang firman Tuhan katakan, akan menerima upah. Upahnya itu ialah maut. Maut itu kematian yang kedua, terbuang ke dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Kalau saudara tidak gentar akan hal ini, saya tidak mengerti harus mengingatkan saudara dengan cara apa lagi. Ayo, mari miliki komitmen hidup yang baru. Katakan kepada dirimu, jangan bersalah lagi, jangan berbuat dosa lagi. Memang tidak ada orang yang tidak bersalah. Tetapi kalau kita berada di dalam Yesus, kita sudah tahu setiap kebenaran firman Tuhan itu pasti akan digenapi. Maka kita tidak boleh mencobai Tuhan. Jangan mempermainkan Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan sudah mengatakan akan hal ini dengan sangat tegas.
Galatia pasal 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Artinya kalau di dalam hidup ini yang kita tabur adalah kesalahan demi kesalahan, dosa demi dosa. Lalu kita tetap hidup menikmati semuanya itu dan kita tidak pernah membuat komitmen hidup yang baru untuk tidak berbuat dosa lagi. Maka yang akan kita tuai di kekekalan nanti adalah maut, saudaraku. Yang akan kita tuai adalah kebinasaan atau kematian yang kedua. Dan ini yang saya katakan sangat mengerikan. Saudaraku, oleh sebab itu kita harus belajar untuk melihat dosa itu tidak sekedar pelanggaran-pelanggaran moral umum yang kita tahu memang itu salah. Kita tidak boleh memandang dosa hanya sekedar pelanggaran-pelanggaran moral umum seperti itu. Ya saudaraku, kita harus sadar bahwa sebagai orang percaya yang berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau supaya kita hidup sepikiran, seperasaan dengan Tuhan. Jadi kalau di dalam hidup kita tidak hidup mengenakan pikiran dan perasaan Tuhan, maka apapun yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan, maka semua perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan itu adalah dosa. Jadi yang harus kita perangi di dalam kehidupan kita itu adalah kodrat dosa yang masih menempel pada diri kita, supaya kita berjuang untuk memerangi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kalau kita menyadari akan hal ini, lalu kita mulai merubah cara hidup kita. Artinya setiap kali kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan, dan kita tahu itu salah, kita berdoa, kita minta ampun sama Tuhan. Tetapi setelah minta ampun, kita harus kembali kepada komitmen hidup kita yang baru. Kita harus berjuang untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang salah itu. Saudaraku, secara pribadi, ketika saya duduk diam di kaki Tuhan, ketika saya berdoa, saya selalu berkata kepada Tuhan, ya Bapa, hamba berjanji dan menjadi komitmen hidup hamba. Hamba tidak akan berbuat salah dalam bentuk apapun. Hamba tidak akan berbuat dosa di dalam bentuk apapun. Karena hamba tidak mau melukai hatimu. Hamba tidak mau mengecewakan Engkau ya Allah. Hamba rindu setiap perbuatan hamba membuat Bapa di sorga tersenyum. Dan hamba boleh dipandang sebagai pribadi yang benar-benar berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Saudaraku, Bapa di sorga menjadi saksi. Inilah yang saya katakan setiap hari. Karena setiap saat ketika saya duduk di kaki Tuhan untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Tuhan, saya selalu mengatakan akan hal ini. Saya melakukan akan hal ini bukan supaya saya dipuji, bukan. Tujuannya itu hanya satu, supaya nanti ketika saya menutup mata, kehidupanku boleh ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Jika tidak, untuk apa selama ini saya hidup di dalam pengiringan akan Tuhan, melayani Tuhan, tetapi nanti ketika menutup mata, kehidupan saya ditemukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini kan tragis sekali, saudaraku. Saya berjuang mati-matian untuk satu hal ini, karena saya tahu firman itu pasti digenapi. Oleh sebab itu, saya ajak saudara, ayo kita punya komitmen hidup yang sama, komitmen hidup yang baru. Jangan berbuat salah lagi, jangan berbuat dosa lagi. Saudaraku, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 16, firman Tuhan katakan begini, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring
makanan. Saudaraku, kebenaran ini bisa menunjuk kepada percintaan kita dengan dunia ini. Jadi kalau kita sudah tahu firman Tuhan menasihati kita bahwa kita tidak boleh mengasihi dunia ini, kita tidak boleh mencintai dunia ini, ya kita belajar untuk dengar-dengaran. Jangan lagi mengikatkan hati kita dalam percintaan dengan dunia ini. Jangan lagi mau menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Karena semuanya itu sementara, tidak bernilai kekal, saudaraku. Jadi kalau kita tahu di dalam Yesus kita sudah menerima kasih karunia yang akan membawa kita kepada hidup yang kekal, maka kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, kita harus pergunakan ini untuk mengejar hidup yang kekal dan tinggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya, supaya kita bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami kembali disadarkan oleh firman-Mu. Kami tidak mau lagi menyia-nyiakan waktu hidup yang Engkau berikan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mengambil keputusan. Kami mau memilih untuk mengejar hidup yang kekal, hidup benar di hadapan-Mu, dan hidup tidak berbuat dosa lagi. Biarlah ini menjadi komitmen kehidupan kami. Di sepanjang sisa waktu hidup kami mau hidup benar di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Dan saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa lagi dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.